Saya Satrio Lamputrotomo dengan NIM A11 2021 Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan satu yang saya kerjakan. Di sini ada halaman landing page yang sangat sederhana mengenai poliklinik. Dan sebelum saya masuk, saya akan menjelaskan use case terlebih dahulu. Pada use case kali ini, pada penugasan satu, terdapat pasien yang dapat mendaftar dan untuk pasien lama akan langsung login. Kemudian untuk admin dapat login sebagai admin, mengelola dokter, mengelola pasien, kemudian mengelola poli, mengelola obat. Untuk mengelola ini merupakan CRUD atau CRUD, kemudian dokter, login sebagai dokter. Use case tersebut untuk penugasan satu. Kemudian saya akan menjelaskan database-nya. Yang pertama terdapat tabel dokter yang berisi ID, nama, alamat, nomor HP, dan ID poli. Kemudian tabel periksa berisi ID daftar poli, tabel periksa, catatan, biaya periksa. Kemudian tabel poli berisi ID, nama poli, keterangan. Kemudian terdapat tabel obat yang berisi ID, nama obat, kemasan, harga. Kemudian detail periksa, ID periksa, ID obat, daftar poli, ID pasien, ID jadwal, keluhan, nomor antrian, kemudian jadwal periksa, ID dokter, dari jam mulai, jam selesai, kemudian pasien, berisi ID, nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, nomor RN. Nah, kemudian untuk korelasi antar tabel, untuk dokter terdapat koreksi pada jadwal periksa yang berlabel ID dokter, kemudian obat dengan detail periksa, yaitu ID obat, kemudian periksa, yaitu dengan detail periksa, dengan nama ID periksa, kemudian dalam periksa juga terdapat koreksi, yaitu ID daftar poli dengan daftar poli, kemudian poli dengan dokter, yaitu ID poli. Kemudian pasien dengan ID pasien dari daftar poli, kemudian ID jadwal dengan jadwal periksa. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit dari alur code. Itu yang pertama untuk login dokter pada line ini, untuk menuju ke halaman login dokter. Kemudian terdapat request untuk login, yaitu berupa username dan password sebanyak 10 atau 15. Kemudian di sini akan mencari berdasarkan nama. Kemudian jika nama admin akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Kemudian jika nama dokter dan nomor telepon sesuai dengan dokter yang dituju akan beralih ke halaman dashboard dokter. Kemudian untuk login pasien, pada line ini juga semua akan mengarah ke login pasien yang melakukan login untuk username dan password. Password di sini menggunakan nomor telepon. Kemudian untuk username dapat menggunakan nama ataupun nomor KTP. Kemudian di sini jika berhasil akan diarahkan ke halaman dashboard pasien. Dan di sini berisi halaman daftar pasien untuk melakukan pendaftaran. Pada
daftar pasien menggunakan validator untuk mengirimkan nomor KTP, nama, alamat, nomor HP. Kemudian jika gagal akan muncul sebuah validator atau validasi. Kemudian di sini akan menyimpan data pasien. Kemudian jika sudah akan diarahkan ke halaman pasien, dashboard pasien. Dan di sini untuk melakukan generate nomor RM yang sesuai dengan apa yang diminta, yaitu tahun, bulan, dan user keberapa saat mendaftar. Kemudian pada halaman admin, di sini untuk mengarahkan ke halaman admin. Kemudian di sini untuk melakukan load mengenai data yang sudah ada. Kemudian di sini untuk mengedit atau mengupdate data yang ada, yaitu nama, alamat, nomor HP, dan ID poli. Kemudian di sini fungsi ini untuk melakukan delete terhadap dokter. Untuk pasien juga sama, ini list pasien untuk melakukan load mulai data yang sudah ada dan melakukan validasi jika ingin mengupdate. Tapi untuk pasien ini nomor RN tidak dapat dilakukan pengeditan atau update. Sehingga sama dengan halaman login pasien tadi, controller pasien tadi. Kemudian terdapat list poli untuk melakukan load sama poli yang sudah ada. Kemudian notepad untuk melakukan load mengenai obat yang sudah ada, validasi nama obat, kemasan, kemudian harga. Kita dapat menghabiskan juga. Kemudian untuk dokter controller ini untuk mengarahkan dari yang dituju, yaitu dashboard dokter, kemudian pasien dashboard. Oke, kemudian saya akan menjelaskan atau melakukan demo. Kemudian saya akan melakukan demo pada login dokter. Dalam login dokter ini kita dapat login sebagai admin, masukkan admin, yang sudah menggunakan nomor telepon, login, dalam halaman dashboard ini kita dapat melihat jumlah dokter, pasien, obat, dan poli. Kemudian kita akan kelola data. Di sini kita dapat kelola data dokter, kita dapat tambah satu, jadi poli, kita simpan. Kita dapat mengeditnya, simpan. Kita dapat melakukan push dan dalam data pasien kita dapat melakukan tambah. Itu dan nomor HP tambah sini. Untuk nomor RM akan otomatis melakukan generate. Itu untuk ini merupakan user ke-6 pada bulan ini. Kita dapat mengeditnya.
simpan, kemudian kita dapat menghapusnya, menghapus, keinginan itu hapus, nomor barang tidak akan berubah meskipun penghapusan data dilakukan. Kemudian ada data poli, kita tambahkan, karena kita simpan dengan keterangan mengenal, dan kita edit keterangan di akun, simpan, dan kita dapat menghapusnya juga, dan pada data obat, kita dapat menambahkan obat, simpan, dan kita akan melakukan edit, simpan, kita akan menghapusnya, akan terhapus, dan kita akan login sebagai dokter. Nah, untuk ini tampilan dengan login dashboard. Nah, kemudian ini merupakan tampilan dashboard admin, dashboard dokter. Untuk ini belum gitu saya rubah, tetapi di kelola data akan terdapat jadwal dan pasien dan akan bertambah lagi. Dan kita dapat record. Dan kita akan berpindah ke izin pasien. Kita akan melakukan pendaftaran. Kita masukkan KTP sebanyak 10 digit dan nomor HP. Sudah berhasil, kan muncul nomor pendaftaran berhasil, nomor yang Anda itu 005, karena tadi ada user yang kita hapus, dan akan otomatis kembali mengisi pasien yang hilang. Sini akan terdapat nama kita, dan di sini akan, karena ini belum saya modifikasi lagi, terdapat terdapat daftar poli yang kita akan buat. Kita akan login kembali sebagai pasien yang sudah kita input tadi. Jika terdapat kesalahan, akan muncul username atau password salah. Dan ini juga berhasil, akan kembali masuk ke halaman dashboard pasien. Kita akan upload. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.